Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada engkau. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah, dan mungkin tuan rumah lalu akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, hari-hari ini kita disibukkan dengan berita dari koran atau dari mass media, dari media sosial, berbagai peristiwa yang dalam arti tertentu memprihatinkan karena menunjukkan beberapa peristiwa yang memperlihatkan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kepemimpinan, penyalahgunaan kekuasaan, termasuk juga pelecehan di sana-sini. Itu terjadi di lembaga pemerintahan, juga bahkan lembaga pendidikan dan lembaga agama. Peristiwa-peristiwa yang kita dengar sangat memprihatinkan karena itu semua menunjukkan dan mengantarkan pada kecenderungan untuk abuse of power. Sebuah kecenderungan yang mau merendahkan orang lain dengan kelebihan, dengan kekuatan, dan hal-hal yang
dia miliki atau mereka miliki yang kemudian berdampak negatif pada pihak lain. Dan biasanya yang berdampak itu adalah mereka-mereka yang rentan, mereka-mereka yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Anak didik, orang sederhana yang pangkatnya rendah, orang yang tidak memiliki daya tawar sana-sini. Mereka ini akhirnya harus menanggung akibat dari perlakuan-perlakuan yang katakanlah memang didasari oleh semangat mau main kuasa, dalam bahasa Jawanya adigang, adigung, adiguno. Mau memperlihatkan bahwa saya ini tak tersentuh oleh hukum atau oleh teguran siapapun. Bacaan-bacaan yang kita dengar pada pagi hari ini kiranya menunjukkan kepada kita bagaimana kita perlu bersikap sebagai orang Kristiani di tengah situasi yang memang kecenderungannya akhir-akhir ini sekurang-kurangnya di tengah masyarakat kita seperti itu. Dan pesan utama yang bisa kita catat lewat bacaan-bacaan yang kita dengar adalah ajakan supaya kita tidak bermegah diri, ajakan supaya kita tetap bersikap rendah hati. Bacaan pertama dari Putra Sirah dengan jelas mengajak kita untuk menyadari bahwa semakin tinggi kedudukan kita, sebenarnya kita ini semakin juga dituntut untuk mau menghormati mereka yang ada, katakanlah di bawah kita. Dan kita diajak untuk berani memberi perhatian kepada yang lain, terutama dengan cara mendengarkan, mau mendengarkan dan bersikap bijak di dalam menghadapi segala persoalan. Bacaan Injil juga mengajak kita untuk bersikap rendah hati. Lewat perumpamaannya, Yesus secara tidak langsung menegur orang-orang yang dikisahkan mengundang Yesus untuk makan, tetapi pada saat yang sama mereka show off. Mereka mau menunjukkan siapa mereka. Dan kecenderungannya adalah dengan berebut untuk memegahkan diri. Tampil di depan, unjuk diri, merasa dan memperlihatkan akulah yang paling penting. Akulah yang paling terhormat. Akulah yang paling perlu dihargai. Yesus mengajak kita dan orang-orang yang dikisahkan dalam Injil, termasuk sebetulnya juga para murid yang menyertai Yesus, untuk bersikap sebaliknya. Tidak untuk show off, tidak mudah unjuk diri, bermegah diri. Bagi saya sebetulnya teguran Yesus ini secara tidak langsung juga ditujukan kepada para murid. Kita tidak lupa bahwa para murid itu mengikuti Yesus sebetulnya dengan kepentingan diri, mau mendapatkan tempat terhormat. Kita tidak
lupa dengan misalnya kisah Yohanes dan Yakobus yang ingin ditempatkan di kanan dan kiri. Misalnya, mereka ingin mendapat posisi penting karena bagi mereka Yesus adalah Sang Mesias politik yang akan menjadi pemimpin dan mereka akan menikmati keadaan, situasi, dan fasilitas sebagai pengikut Yesus yang tentu akan menjadikan mereka terpandang. Mereka belum menyadari bahwa Yesus memang Mesias, tetapi Mesias dalam bidang keagamaan dan religius, Mesias yang mau hadir pertama-tama untuk menyelamatkan, Mesias yang mau pertama-tama menyapa dan merangkul mereka yang tidak mempunyai daya kekuatan, mereka yang tidak mempunyai dan tidak bisa berbuat apa-apa. Maka tadi misalnya di dalam bacaan Injil di bagian akhir kita juga mendengar bagaimana Yesus mengajak supaya mengundang justru orang-orang yang tidak memiliki apa-apa ini, yang tidak punya daya tawar apapun ini. Bukan yang pertama-tama yang akan bisa membangun sebuah kongsi atau trik-trik untuk saling memperkaya kelompok demi kepentingan segelintir orang. Yesus mengundang para murid dan orang-orang yang hadir, yang menjamu Yesus, supaya mendahulukan, mengedepankan pihak-pihak yang memang tidak memiliki kemampuan apa-apa dan layak dibantu. Pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu mengambil sikap semacam itu, rendah hati dan mendahulukan pihak-pihak lain yang tidak mampu. Dan kiranya dalam hal ini bacaan kedua menyediakan jawabannya. Karena kita ini dalam surat kepada orang Ibrani dikatakan kita ini sudah memasuki zaman perjanjian baru di mana Allah ditampilkan bukan seperti gunung yang tidak dapat disentuh atau api yang menyala-nyala, pribadi yang menakutkan dan serba tak tersentuh. Sebaliknya, Tuhan Allah yang kita ikuti, yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang penuh kasih dan selalu siap menerima kita. Sebagaimana yang juga diteladankan oleh Yesus Kristus sendiri. Yesus banyak melakukan kebaikan bagi banyak pihak. Tetapi kita selalu mendengar bagaimana Yesus melarang orang-orang itu untuk menyebarluaskannya pada pihak lain. Karena Yesus tidak ingin hadir sebagai pihak yang justru mau memberi contoh kemegahan diri. Yesus memberi teladan kepada kita bagaimana kita harus bersikap rendah hati sebagaimana Dia sendiri bersikap rendah hati dan terutama penuh belas kasih bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan dan tidak bisa serta tidak memiliki apa-apa. Kita mohon rahmat Tuhan agar di tengah zaman kita yang tanda kutip memang apalagi zaman sosial media yang inginnya selalu update, narsis, tampil. Semoga kita juga bisa bersikap arif dan bijak dalam
menanggapi tantangan zaman dan tetap berpegang teguh pada pesan Yesus Kristus sendiri untuk berkarya tanpa bermegah diri. Amin.